Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. 5 perkara jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita sendiri atau orang-orang yang kita cintai. Maka 5 perkara ini jangan ada yang tahu siapapun, cukuplah kita dengan Allah saja. Yang pertama, dosa kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, dosa kita sendiri jangan pernah menceritakan itu kepada orang lain. Makanya Nabi SAW ketika ditanya soal apa itu dosa, maka Nabi SAW mengatakan, dosa itu yang disembunyikan pada dada manusia, dan kalau diketahui dia tidak suka, makanya orang yang menceritakan dosanya itu sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ada seseorang yang berdosa di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya itu. Kemudian tiba-tiba ketika di pagi hari, padahal Allah sudah tutupi dosanya, tapi dia mengatakan kepada orang lain, sesungguhnya aku telah melakukan ini, sesungguhnya aku telah melakukan itu. Dengan bangganya dia mengatakan hal itu. Dia bercerita tentang dosa-dosanya itu kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya di malam hari, tapi dia sendiri yang membuka penutup aib yang Allah tutupi padanya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam, siapapun yang menceritakan dosanya sendiri kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah dimaafkan. Kenapa demikian? Pertama, dia tidak mengindahkan larangan Nabi SAW. Yang kedua, tidak bersyukur. Allah sudah menutupi dosanya di malam hari, dia ceritakan pula di pagi hari. Maka dia tidak bersyukur atas ditutupnya dosanya oleh Allah, karena dia malah membuka dosa-dosanya itu. Yang ketiga, dia seolah-olah menentang secara terang-terangan kepada Allah. Padahal apabila kita melihat kemungkaran di depan kita saja, kita harus mencegahnya, apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri, sedang menghina dirinya. Bahaya apabila dia menceritakan dosanya kepada orang lain itu. Dan yang dikhawatirkan itu orang yang dikasih tahu dosa kita itu akan mengikuti dosa seperti kita. Atau boleh jadi dia merasa bangga atas dosa-dosanya yang diberitahukan kepada orang lain. Dan biasanya ini terjadi di kalangan anak muda. Yang kedua, yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, yaitu aib orang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, man sataro aurata ahihil muslim, satarahullahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kasapa aurata ahihil muslim, kasapallahu auratahu hatta yabdohahu biha fi baitihi. Siapa yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menyingkap aurat saudaranya seorang muslim,
Allah akan singkap auratnya pada hari kiamat sampai Allah akan bongkar aibnya dalam rumahnya sendiri. Kalau kita membongkar aib orang, maka Allah akan utus seseorang untuk membongkar aib kita. Kalau kita menggibah orang, maka Allah akan utus orang untuk menggibah tentang kita. Kalau kita menyakiti orang, Allah akan utus pula orang yang untuk menyakiti kita. Maka dari itu, aib orang lain itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain lagi. Yang ketiga yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, yaitu bicara tentang urusan hubungan suami istri di atas ranjang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istri menggauli suaminya, kemudian suami menyebar rahasia istri atau istri menyebar rahasia suami. Jangan ceritakan soal urusan ranjang kepada siapapun, bagi yang sudah punya suami atau bagi laki-laki yang sudah punya istri. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pelanggaran amanah terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang laki-laki yang menggauli istrinya atau istrinya yang menggauli suaminya lalu disebarluaskan ke khalayak manusia. Ini sebesar-besar pelanggaran amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain yaitu menjaga amanah orang. Menukilkan perkataan Imam Nawawi ketika menceritakan tentang bab tentang menjaga rahasia. Ketika ada seseorang yang mau bercerita tetapi dia kayak cemas, tengok kanan, tengok kiri, dan takut ketahuan. Disitulah kita harus mengerti bahwa perkataan itu jangan kita sebarluaskan kepada orang lain. Karena dari gerak-gerik orang tersebut sudah nampak bahwa dia tidak mau orang lain tahu dengan apa yang mereka bicarakan walaupun orang itu tidak ngomong. Karena dengan gerak-gerik tersebut juga sudah cukup menunjukkan bahwa orang lain jangan sampai tahu. Maka selama itu pula kita jangan ceritakan kepada orang lain. Apalagi kalau ada omongan dari orang tersebut untuk supaya jangan ceritakan kepada orang lain. Sangat tidak boleh walaupun sama istri kita sendiri. Yang kelima, ini khusus bagi kalian yang dipercaya untuk memandikan jenazah. Terkadang jenazah yang kita mandikan itu ada luka, ada aib, ada cacat. Makanya kenapa dalam memandikan jenazah itu tidak sembarang orang masuk dan disunatkan untuk ditutup. Bahkan disunatkan untuk berwasiat. Kalau saya mati saya ingin dimandikan oleh Ustadz A, misalnya kayak gitu. Kenapa sampai demikian? Karena di situ ada rahasia yang tidak boleh keluar. Maka kalau Allah percayakan kamu untuk mengurus jenazah, memandikan jenazah, mengkapankan, bahkan sampai menguburkan, jangan ceritakan aib jenazahmu itu. Walaupun sama istri kita sendiri, atau kalau istri jangan ceritakan ke suami, cukup dia jenazah dengan Allah saja yang tahu. Karena ini akan menjadi dosa kepada kita kalau kita ceritakan aib walaupun dia sudah meninggal, apalagi masih hidup. Karena sama saja kamu menceritakan orang mati itu sama halnya kamu menceritakan kehidupan dia. Karena Rasul mengatakan, mematahkan tulang orang yang sudah mati, maka sama saja mematahkan tulang orang ketika hidupnya. Maka tidak boleh diceritakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 perkara yang jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita sayang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.